Oke, jadi pada video ini kita akan membahas mengenai hidrosfer. Hidrosfer berasal dari dua kata Yunani, yaitu hidros yang artinya air dan spaira yang artinya lapisan. Sehingga hidrosfer dapat didefinisikan sebagai lapisan air yang menyelimuti bumi. Contohnya apa saja? Misalnya laut, samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Kemudian misalnya kita lihat pada globe atau bola dunia, bahwa hampir 70% bagian bumi berwarna biru. Bagian bumi yang berwarna biru ini kita sebut sebagai hidrosfer. Kemudian kita tahu bahwa semua makhluk hidup membutuhkan air untuk melangsungkan kehidupannya. Kemudian dari fakta ini muncul pertanyaan, apakah air yang ada di bumi akan habis atau malah bertambah karena hujan? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah jumlah air di bumi akan tetap sama, sebab air di bumi memiliki siklus hidrologi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah sebuah proses daur ulang air secara terus menerus. Jadi akan selalu mengalami siklus yang tiada henti. Pada slide selanjutnya, kita akan lebih jauh membahas mengenai siklus hidrologi ini. Oke. Oke, jadi pada slide ini kita akan fokus membahas siklus hidrologi. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah contoh siklus hidrologi. Di sini ada istilah-istilah penting, ada runoff atau limpasan, ada presipitasi, ada transpirasi, ada evaporasi, ada infiltrasi, dan air tanah. Jadi dalam siklus hidrologi ini, proses awalnya adalah yaitu evaporasi. Evaporasi ini adalah tahapan awal siklus hidrologi. Evaporasi ini adalah proses penguapan air di permukaan bumi akibat sinar matahari. Contoh air yang mengalami penguapan adalah air yang ada di danau, sungai, laut, bendungan, dan dari dalam tubuh makhluk hidup. Jadi evaporasi ini adalah proses awal dari siklus hidrologi. Kemudian proses yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan melalui stomata karena adanya proses fotosintesis. Kemudian proses selanjutnya adalah sublimasi. Sublimasi adalah
yaitu proses dari padat menjadi gas atau yang bisa kita sebut sebagai pengkristalan. Perubahan ini adalah perubahan es yang ada di gunung dan di kutub. Dan yang menjadi catatan penting adalah bahwa sublimasi hanya terjadi pada siklus hidrologi panjang. Pada slide selanjutnya, nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai siklus hidrologi pendek, sedang, dan juga panjang. Kemudian proses selanjutnya adalah kondensasi. Kondensasi adalah yaitu proses perubahan air yang telah menguap menjadi padat. Menjadi padat di sini biasa kita sebut sebagai awan. Proses kondensasi ini diakibatkan suhu di atmosfer yang rendah, sehingga menyebabkan banyak air yang telah menguap menjadi padat atau menjadi awan. Kemudian proses selanjutnya adalah adveksi. Adveksi adalah yaitu proses perpindahan awan dari titik satu ke titik lainnya akibat hembusan angin. Kemudian proses adveksi ini hanya terjadi pada siklus hidrologi sedang dan panjang. Jadi adveksi tidak muncul pada siklus hidrologi pendek. Kemudian proses selanjutnya akan saya bahas di slide selanjutnya. Oke. Kemudian pada slide ini yaitu siklus hidrologi yang keenam yang dinamakan presipitasi atau proses mencairnya awan akibat suhu yang meningkat di atmosfer. Kemudian awan yang mencair ini membentuk titik-titik air atau yang biasa kita sebut sebagai hujan. Kemudian hujan ini yang turun ke permukaan bumi. Kemudian ada catatan tambahan, bila suhu yang ada di sekitar awan itu kurang dari 0 derajat Celcius, maka akan terjadi hujan salju atau bahkan hujan es. Kemudian yang ketujuh adalah proses runoff atau nama lainnya adalah limpasan. Limpasan ini adalah yaitu proses bergeraknya air yang berasal dari hujan. Air ini bergerak dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah melalui berbagai saluran. Contohnya seperti got, sungai, danau, dan lain-lain. Kemudian ada catatan penting selain limpasan ini, yaitu air hujan yang turun ke bumi tidak seluruhnya akan mengalir seperti pada proses limpasan. Namun, ada juga yang langsung meresap ke tanah. Nah, air hujan yang langsung meresap ke tanah ini kita kenal dengan proses infiltrasi, yaitu proses menyerapnya air hujan ke dalam tanah. Lalu, air akan kembali ke sungai, laut, dan sebagian dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Infiltrasi ini adalah proses terakhir dari siklus hidrologi. Sehingga pada proses selanjutnya adalah yaitu setelah air kembali ke permukaan bumi, maka air akan mengalami penguapan kembali atau kembali lagi ke tahap awal, yaitu evaporasi. Jadi siklus ini akan berlangsung terus-menerus tiada henti. Oke? Kemudian pada slide ini kita akan membahas siklus hidrologi pendek, sedang, dan juga panjang. Langsung saja, pada siklus hidrologi pendek, prosesnya adalah sebagai berikut. Oke, jadi ini adalah siklus hidrologi pendek, yaitu pada siklus ini tidak ada proses adveksi, artinya tidak ada perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, sehingga pada proses ini juga tidak terdapat proses limpasan, atau dapat kita tuliskan pada siklus ini awan tidak berpindah di atas permukaan laut. Akibat awan tidak berpindah ini atau tidak terjadi proses adveksi, maka turun hujan hanya terjadi di
permukaan laut. Jadi proses turun hujannya hanya terjadi di permukaan laut saja, tidak ada yang di permukaan daratan. Kemudian siklus yang selanjutnya adalah siklus hidrologi sedang. Prosesnya adalah, jadi ini adalah prosesnya. Perbedaannya dari siklus hidrologi yang pendek adalah pada siklus ini terjadi proses adveksi. Akibat adanya adveksi ini menyebabkan adanya juga proses limpasan. Atau dapat kita tuliskan awan berpindah-pindah. Kemudian akibat awan yang pindah-pindah ini menyebabkan turun hujan terjadi di seluruh permukaan bumi. Dan siklus ini adalah siklus yang paling umum yang ada di Indonesia. Kemudian siklus hidrologi selanjutnya adalah yang panjang. Prosesnya adalah, jadi pada siklus hidrologi panjang ini terdapat proses sublimasi. Inilah yang membedakan dengan siklus hidrologi sedang. Kemudian siklus ini adalah siklus yang terjadi pada daerah pegunungan dan daerah beriklim subtropis atau wilayah yang memiliki 4 musim. Oke, jadi itu saja mengenai siklus hidrologi pendek, sedang, dan juga panjang. Oke.